Belum usai kasus keracunan MBG di Bandung Barat, laporan siswa jadi korban keracunan usai menyantap MBG juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional pun meminta maaf atas maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis. Kabar tak sedap, lagi-lagi hinggap di proyek makan bergizi gratis. Puluhan pelajar dari tingkat SD dan SMP di Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dibawa ke puskesmas. Mereka mengeluh mual, muntah, dan sakit kepala usai menyantap makanan bergizi pada Rabu pagi. Keracunan massal dialami puluhan siswa sekolah dasar 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat usai menyantap makan bergizi dengan lauk olahan daging ikan hiu. Kepala Regional MBG Kalimantan Barat meminta maaf adanya kelalaian pihak dapur SPPG. Kami akui murni daripada kelalaian tim kami dalam memilih menu, tetapi kita akan menunggu hasil daripada investigasi, hasil daripada pengecekan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPOM untuk SPPG yang di mana terjadi insiden ini sudah kami berhentikan untuk operasional sampai kami menunggu hasil investigasi. Sementara itu, korban kasus keracunan MBG di Cipongkor, Bandung Barat telah menembus lebih dari 1.000 siswa. Data ini merupakan akumulasi dari kejadian hari Senin hingga Rabu. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengambil sampel makanan di salah satu SPPG penyedia MBG. Hasilnya kita masih menunggu dari Labkesda sama Labfor yang di Bogor. Itu sudah kita kirimkan dari hari Selasa. Ini masih menunggu hasilnya untuk sampel dari muntahan korban maupun dari makanannya, sampel makanannya. Badan Gizi Nasional meminta maaf atas maraknya kasus keracunan massal yang menimpa para pelajar di berbagai daerah. Kepala BGN bakal mengevaluasi seluruh SPPG. Memang kami menyadari ya, tidak semua SPPG melakukan implementasi kegiatan sesuai SOP, sehingga ada beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan. Oleh sebab itu kami mohon maaf untuk keteledoran tersebut. Seperti contoh ya, di Garut itu, ini keteledorannya sederhana. Ketika mau mengirim ke satu sekolah, nasinya habis. Ya, karena artinya ada satu hal teknis mendadak di lapangan, sehingga ayam wokunya terlambat dikirimkan. Kemudian yang di Bandung itu masaknya terlalu awal. Padahal kami mensyaratkan kalau masak itu paling cepat jam 1 malam. Insiden keracunan massal yang menimpa siswa ini membuat orang tua korban kecewa. Mereka meminta program MBG dievaluasi, bahkan beberapa meminta program ini dihentikan. Ini lagi aja, nggak ada MBG lagi. Oh, nggak ada MBG lagi, ya. Nggak ada MBG lagi. Ya. Tidak ingin diperbaiki atau seperti apa? Enggak. Setelah kejadian ini, Ibu sebagai orang tua seperti apa ini? Merasa was-was sangat. Saya sangat khawatir. Kedepannya seperti apa nih? Apakah MBG yang dilanjut? Berulang kali, MBG mencatat insiden keracunan massal. Kepala Staf Presiden M. Kodari menyatakan sejak program ini diluncurkan dari Januari sampai September 2025, lebih dari 5.000 siswa di 16 provinsi jadi korban. Masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri. Ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Higienitas makanan, B, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C, kontaminasi silang dari petugas, D, ada indikasi sebagian disebabkan alergi. Fenomena keracunan MBG ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan mulai dari rantai pasok paling awal hingga saat siswa menerima MBG. Jangan sampai program yang telah menyedot anggaran triliunan ini malah jadi bumerang bagi gizi anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap tentang evaluasi program makan bergizi gratis, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. Selamat malam Pak Cucun. Selamat malam.
Iya Pak Cucun, tadi Anda sudah langsung sebagai fungsi pengawasan langsung menuju ke Bandung Barat. Lantas apa saja temuan yang jadi concern DPR terkait kasus keracunan MBG yang terjadi di sana? Ya, pertama kita pasti menanyakan langsung ke dapur yang terjadi accident itu. Yang paling pertama saya temui adalah kepala SPPG-nya. Karena mereka ini kan sudah disekolahkan sebelum diangkat menjadi kepala SPPI atau SPPG ini. Mereka memahami akan 10 SOP yang harus dilaksanakan. Makanya kalau mereka konsisten dan menjalankan semua yang pernah mereka dapat ketika BIMTEK, bimbingan teknis, untuk menjadi seorang kepala SPPG, pasti ini tidak akan terjadi. Seperti tadi Kepala BGN menyampaikan, ini masak terlalu awal, berarti kan sudah keluar dari SOP. Ya, bayangkan kalau masak jam 11 sudah selesai, kemudian di packingnya jam 6 pagi untuk anak PAUD dan SD, TK, kemudian nanti jam 10 untuk anak SMP, SMA, ya pastilah itu hampir 12 jam. Makanya ini kesalahan SOP jelas-jelas. Yang kedua, temuan saya adalah tadi, kenapa langsung turun ke bawah, memastikan kesehatannya kepada PPG-nya. Prosedur daripada pengadaan, supply dari barang ini siapa? Kemudian proses penerimaan barangnya ini sudah diperiksa belum? Nah, saya tanya, saya minta kamu jujur, pasti ada masalah nih dalam misalkan bahan baku apa di daging, apa di tahu, atau sayur, yang ini mengakibatkan pasti sudah ada bakteri yang masuk. Kalau dari sisi dapur betul, semua pasti mereka melalui proses survei, dapurnya memenuhi syarat, bagaimana alur in-out, sterilisasi, walaupun itu sebetulnya belum semua higien. Tapi kalau lihat dapur yang kejadian tadi ya, kayaknya sudah sesuai standar. Tetapi ini ada problem. Makanya saya mengusulkan, kalau bisa ada pemerintah daerah juga masuk. Sekarang ini kan masih BGN sendiri. Pemerintah daerah itu seolah hanya supporting juga ketika ada kejadian seperti ini. Ternyata bukan hanya pemerintah daerah. Di tingkat kementerian lembaga saja, ini saya menginginkan nanti, tadi saya sampaikan, harus ada satu perpres atau impres dari Pak Presiden, supaya beberapa stakeholder, misalkan Kementerian Kesehatan, ada BPOM, kemudian juga Kementerian Pertanian, sehingga KLB yang terjadi yang seperti di Bandung Barat ini sudah dimitigasi sejak awal gitu, Mbak. Kalau ada keterlibatan dari berbagai leading sektor. Ya, oke, kolaborasi dan pengawasan oleh beberapa pihak itu memang yang penting saat ini. Pak, tapi tadi Anda menyampaikan bahwa Anda juga bertemu dengan kepala SPPG di sana. Apakah Anda tanyakan juga mengapa masak yang dilakukan oleh SPPG dapur ini itu terlalu awal? Apakah memang mereka meyakini bahwa takut tidak bisa memenuhi kebutuhan makan terhadap penerima manfaat? Ataukah mungkin memang jumlah sekolahnya terlalu banyak begitu yang dibawahi oleh SPPG tempat Anda kunjungi, makanya mereka memasak lebih awal? Banyak hal yang harus kita lakukan nanti evaluasi di DPR. Saya akan rapor dengan pimpinan Komisi 9 karena kebetulan kornya ada di saya, korbitnya ada di Korkesra. Saya akan panggil dan kita akan lakukan rapor. Kita undang dari BGN, setuju bahwa jumlah siswanya ini harus ada pemerataan, jangan terlalu beban terlalu banyak. Tadi itu saya tanya, kamu berapa di dapur ini? Hampir 3.500 sampai 3.800. Padahal kita inginkan jangan lebih dari 3.000. Supaya tadi jumlah masakan yang akan disiapkan dan destinasi sekolah yang akan diantar jangan terlalu jauh. Makanya sudah betul BGN, kalau konsisten, kemarin itu koordinat dapur-dapur ini mendekati pada lokasi sekolah tujuannya. Tapi yang terjadi, ya ada juga dapur titiknya yang isudnya misalkan di titik A, sehingga daya antarnya itu jauh. Nah ini perlu penataan. Termasuk saya juga ada catatan tadi itu mengenai apa yang mereka sampaikan, si kepala SPPG ini,
kayaknya hampir sama dengan daerah-daerah lain. Disinilah yang saya katakan tadi ke teman-teman media dan semua, bukan hanya untuk di Kabupaten Bandung Barat. Saya mengajak ke semuanya, ayo ikuti SOP yang sudah ada. Berapa jam kalau secara ilmu kesehatan, makanan ini layak dan tidak akan terkontaminasi bakteri. Kan maksimal 4 jam. Atau kasih toleransi dikit. Misalkan dari 4 jam itu dari jarak dia packing sampai ke disantap, dinikmati. Bukan ini sudah misalkan masak tadi dari jam 11, kemudian packing dari jam 6 sampai jam 7, diantar sampai jam 8. Ada yang dikonsumsinya jam 10, jam 11. Ini jelas sudah keluar dari SOP. Padahal mereka di sekolah dulu. Ini penting. Pengawasan kembali lagi. Yang kedua, saya tanya, apakah misalkan si ahli gizinya dari proses awal, ini kan mereka ada ahli gizi di setiap SPPG ini. Saya sejak awal ingatkan, apa mereka mantau nggak dari proses persiapan makanannya, ketika masuk di proses dimasak, sampai mau di packing. Minimal, kalau misalkan alat tester pun belum ada ilmu di kesehatan itu apa sih namanya, bisa dicium, dicicipi, dilihat, awalnya dilihat dulu kan, ya, dilihat ini apakah ada perubahan nggak, kemudian dicium kalau ada bau atau apapun, kemudian dicicipi, kan pasti, apalagi nanti saya sudah usulkan, setiap dapur para mitra ini diwajibkan memiliki alat untuk tes food, minimal rapid kah, untuk mengetes makanan ini. Itu salah satu komponen penting, yang paling penting, apalagi ke depan, BP POM ini. BP POM juga ikut terlibat, ya, untuk pengawasan obat dan makanan. Ya, dan Pak mereka Cucun, pasti punya ilmunya. Apakah juga perlu perlibatan orang tua murid di sini? Karena 55.000 siswa keracunan itu bukan angka yang main-main loh. Iya, itu data kan Januari sampai sekarang. Ya, data dari Januari sampai sekarang. Ini yang terjadi aja di Bandung Barat, dan itu kan 800. Kemudian data masuk, ini kan datanya ada yang bilang 1.000. Nah, di Bandung Barat aja ini kan mereka itu in out. Ya, ada yang sudah sembuh pulang, kemudian keluar lagi, masuk lagi. Artinya kan nggak cuma sekali gitu di Bandung Barat. Nah, apakah perlu ada perlibatan orang tua sebagai pengawasan? Karena ini kelihatannya kalau orang tua akan lebih selektif gitu, akan lebih teliti. Saya setuju. Saya setuju. Ya jangan sekarang, ini program bagus sekali ya. Untuk bagaimana Pak Presiden Prabowo ingin anak Indonesia gizinya itu betul-betul bagus. Menyelesaikan permasalahan stunting. Tidak ada lagi yang gizi buruk. Tetapi di sekolah itu kan ada komite sekolah yang di sana ada pelibatan orang tua. Makanya tadi saya sarankan, saya kumpulkan satu kecamatan itu ada Korcam, ada Koreng, ada juga si kepala SPPG, termasuk mitranya. Saya bilang, pernah nggak sekali-kali datang ke sekolahnya ngobrol dengan tadi komitenya mengenai makanan yang Anda produksi ini, pernah nggak ngobrol dengan pihak sekolah? Dan penerima harus tetap di sekolah. Karena menjaga keamanan daripada makanan ini. Jangan hari ini guru A, hari besok guru B. Termasuk tadi pelibatan orang tua. Betul sekali. Ini emang harus ada satu momentum. Ya siapapun lah melakukan sosialisasi ini. Terutama dari BGN ya. Datang ke sekolah, makanya perlu sinergi. Kementerian Dikdasmen, Kementerian Kesehatan, BP POM, BGN. Ayo. Dengan sekolah, terutama di Dikdasmen ini, sekolah terlibat, terutama kan ada komite di sekolah itu adalah isinya orang tua, ya. Betul, ya. Kita harapkan memang korban ini tidak bertambah lagi, karena sekali lagi kami setuju dengan apa yang Anda sampaikan, bahwa program ini adalah program baik yang memang harus kita kawal agar memang tujuannya ini memang bisa sesuai dengan rencana program makan bergizi gratis ini memang dilaksanakan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Cucun sudah berbagi informasi dengan Kompas Malam, Kompas TV. Salam sehat selalu Pak Cucun.